Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, adik-adik saya yang saya hormati. Pada kesempatan ini, sebelumnya saya mengucapkan selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adik sekalian, kami mulai cerita dari penugasan saja. Dan maaf, karena ini sudah berlangsung 52 tahun yang lalu. Jadi kemungkinan lupa itu banyak sekali. Ya, saya berharap kalau mau bertanya, kalau ada kesempatan silakan bertanya, barangkali supaya kami bisa menceritakan lebih lengkap. Awalnya demikian, Bapak Ibu. Pada tahun 65 itu 1965, kami ada di Sekolah Intai Para Amfibi. Ditugaskan ke Pantai Ancol, Jakarta, untuk menyiapkan pantai pendaratan amfibi, karena pada tanggal 5 Oktober 1965 itu negara dalam hal ini akan membuat demonstrasi pendaratan amfibi. Kalau istilahnya pendaratan amfibi, itu ada dari darat, laut, dan udara, dan segala perangkat kapal-kapal pendarat dan lain sebagainya, itu terlibat semuanya. Jadi, ya katakanlah tahun 65 Oktober itu akan membuat besar-besaran dalam arti kata kemiliteran pada saat itu. Jadi setelah kami ada di Ancol, Pantai Ancol itu, kami mengukur kedalaman-kedalaman karena pantai itu tidak lurus atau tidak landai yang lain, mungkin ada yang cekung. Jadi nanti setelah menjadi peta laut, akan terjadi di mana nanti adanya perahu pendarat mendarat, tank mendarat, landing skip tank mendarat, dan lain sebagainya, alat-alat pendarat yang lain. Jadi semua itu ada aturannya. Gitu. Jadi kami sudah dari bulan Agustus di Ancol itu. Jadi tiap hari ada di laut, menyelam, mengukur pantai itu. Jadi kan ada pasang surut, jadi kita harus tahu pasang surut air. Jadi waktu kita mau mengukur, kita harus tahu jam berapa, selesai jam berapa, dan keadaannya profil pantai itu bagaimana. Ya sekedar itu. Setelah itu, malam 30 tanggal 1, menjelang tanggal 1, itu teman-teman melihat, karena teman-teman pesiar ke Priuk, Tanjung Priuk, itu menceritakan, saya kebetulan tidak pesiar karena cukup lelah berenang-berenang di pantai. Jadi mendengar bahwa ada gerakan tentara yang pakai doreng dan perlengkapan untuk seperti mau operasi. Sebagai kita tentara, itu biasanya kalau ada gerakan begitu, bertanya, ada apa? Karena pada waktu itu kalau tentara pakai doreng, itu siap untuk operasi. Lain sekarang tiap hari kita bisa melihat tentara itu pakai doreng. Kalau dulu, zaman-zaman tahun-tahun itu, kalau kita mau operasi saja menggunakan pakaian doreng. Nah, singkatnya pada pagi hari, rupanya RRI Jakarta sudah dikuasai oleh Cakrabirawa. Waktu itu yang berpidato di radio itu Letnan Kolonel Untung. Yang saya teringat itu beliau menjanjikan kalau tentara yang terlibat langsung dari gerakan G30S itu akan dinaikkan pangkatnya 2 tingkat. Kalau yang simpati 1 tingkat gitu. Itu perkataan yang kita dengar kurang lebih jam 6 pagi, tanggal 1 pagi. Jam 10, jam 11 siang,
kami dievakuasi kembali ke asrama di kantor pusat marinir di Jalan Perapatan Kuitang gitu. Yang sekarang namanya Jalan Prajurit KKO Usman Arun. Usman Arun itu pahlawan kita yang digantung di Singapura. Jadi sekarang Jalan Kuitang itu sudah diganti Jalan Prajurit KKO Usman Harun. Nomor 40. Jadi kita dievakuasi ke sana. Jadi tidur di tanah karena tidak ada tempat karena gedungnya belum selesai. Kurang lebih tanggal 2 malam datang seorang kapten Kostrad dari Angkatan Darat bernama Sukendar. Beliau ini pernah ada pengalaman bahwa kita tahun 64 itu, jadi KKO pada tahun 64, menolong orang yang sudah meninggal di sumur keracunan di Jogja waktu itu. Nah, beliau ini ada pengalaman itu. Sedangkan kenapa beliau itu mencari kita KKO? Karena waktu tanggal 1 mereka membersihkan lubang sumur itu menggunakan gas masker anti huru-hara. Jadi gas masker itu tidak sanggup untuk menahan bau dari jenazah, ke-7 jenazah itu. Jadi 6 jenderal dengan 1 perwira pertama. Jadi luar biasa, memang dari jarak kurang lebih yang saya tahu 100-an meter gitu sudah baunya terasa gitu waktu kita masuk. Bapak Ibu dan saudara sekalian, jadi pada saat itu Pak Sukendar ya minta bantuan kepada kita. Padahal peralatan-peralatan itu pada saat itu sudah ada di Priuk. Jadi kita cepat-cepat untuk membawa kembali ke Jakarta. Dan saya diperintahkan untuk mencari teman-teman untuk datang mengadakan pengangkatan jenazah di Lubang Buaya. Jadi itu tidak ada surat perintah, tidak cuma nunjuk saja. Ya, bukan apa, saya kebetulan di sekolah intai para amfibi itu saya jadi pelatih selam. Nah, yang saya tunjuk teman-teman itu, yang saya tahu kualitas mereka, kapasitas mereka. Jadi waktu itu kan tanggal 3 pagi, ya ketemu di jalan. Ayo men, melok, ayo Jo, melok gitu aja, nunjuk-nunjuk gitu aja. Jadi karena memang situasi keadaannya pada saat itu ya demikian. Jadi tanpa surat perintah, waktunya kita siap tanpa surat perintah. Berangkat, yang penting bagaimana, karena juga masih tanda tanya apakah betul itu di lubang itu jenazah para jenderal. Kan masih tanda tanya. Itu masih ada berita dari Sukitman, anggota polisi yang ketangkap di Jalan Surabaya itu. Nah, jadi pagi-pagi, kurang lebih 3:30 pagi subuh tanggal 4, kita menuju ke Lubang Buaya. Yang perlu Bapak Ibu ketahui, orang-orang semua ini kan orang-orang Surabaya. Jadi tidak tahu memang mana itu Lubang Buaya, nggak tahu. Saya hanya kebetulan ingat-ingat di Halim sana ada apa itu? Saya tidak mengenal kampung Lubang Buaya, coba tahu jalannya kira-kira menuju ke sana. Jadi sopir begitu keluar dari pos, ning diri. Nah, jadi nggak tahu, udah menuju ke Halim saya bilang. Ya sudah ikut. Sudah sampai di Halim, artinya di Cililitan, masuk dari Cililitan ke Halim, kita enggak seenaknya aja juga masuk. Karena waktu itu sudah ada pos-pos Angkatan Udara. Kita bertanya di pos-pos itu, artinya alamat atau tempat Lubang Buaya, kampung Lubang Buaya itu di mana. Ya orang-orang yang jaga di situ pelengah-pelenguh gitu, kelihatan enggak tahu gitu. Itu di daerah Halim ya. Jadi ada 3 pos kita lewat. Semua tidak tahu. Akhirnya kita berhenti di seksi atau di kesatuan intelijen di Pangkalan situ.
Jadi para perwira lah yang masuk, kami kan di luar. Jadi dokter 2, Pak Sukendar, Kapten Sukendar sama Letnan Mispan masuk. Mereka berbincang-bincang kurang lebih hampir 2 jam, keluar. Ya terus ngomong sama saya, mereka nggak tahu dong. Ya kalau nggak tahu ya pulang, saya bilang. Lah kalau nggak tahu terus kemana, Pak? Kan pulang, mungkin nggak tahu alamatnya. Ya, kebetulan ada polisi angkatan udara polisi angkatan udara bersepeda motor merapat dengan kita. Langsung dia mengatakan, mau ke lubang buaya, Pak? Siap, mari saya antar. Jadi kalau saya pikir sekarang itu kalau tidak ada polisi angkatan udara yang bawa kita ke Pondok Gede, ya mungkin perjalanan untuk pengangkatan itu ya ada makan waktu banyak gitu. Sudah setelah sampai di jalan Lubang Buaya, motong itu di kampung Lubang Buaya, itu juga sudah ada pasukan RPKAD yang menguasai daerah sana. Dibayangkan Pondok Gede pada waktu itu kan underneming karet, jadi pohon karet yang banyak. Dan di sebelah kanan itu ada tanggul yang kurang lebih tanggul itu ada 2 meter. Sehingga kegiatan latihan para gerwani dan pemuda itu di sana tidak terlalu kelihatan dari jalan. Ya dimaklumi itu. Nah, terus kami jalan terus. Setelah juga mau masuk di Lubang Buaya, artinya ke tempat sasaran, dijaga oleh RPKAD. Jadi ada pembantu letnan sama seorang kopral yang kebetulan saya mendapatkan brevet penerjun ini juga di Batu Jajar tahun 62. Seangkatan dengan dia. Jadi dia ngerti, loh, tidak boleh masuk Pak Kando. Itu dia bilang. Selain pasukan RPKAD, tidak boleh masuk. Itu perintah Sarbo Edi. Itu dia sersan atau kopral, saya tidak terlalu jelas, cuma itu perintahnya dia. Jadi saat itu ya kita tidak bisa masuk langsung. Ya itulah yang saya tahu, kita tunggu di luar. Tunggu di luar, setelah kurang lebih ada 1 jam, hampir 2 jam itu, terus rombongan Panglima Kostrat, Pak Harto datang. Begitu datang mereka, langsung Pak Sukendar yang dari Kostrat langsung masuk. Terus melaporkan bahwa pasukan KKO yang akan menolong sudah ada di depan. Suruh mereka masuk. Jadi kita baru bisa masuk ke sana. Berbincang-bincang dengan dokter kesehatan dari Angkatan Darat, seorang brigjen, itu merintahkan kepada kita kalau bisa diangkat secara bajar. Nah itu kan lubangnya katanya yang mengukur itu garis tengahnya ada 75 cm. Garis tengahnya sumur itu. Nah, sampai di sumur itu sudah terlihat, sudah bersih. Jadi kelaras dari pohon karet itu sudah bersih. Cuma ada lampu yang sorot, terus ada kaki kelihatan di atas. Kaki 1. Jadi ternyata kepala semua ada di bawah. Jadi semua itu ada di bawah. Nah, ini cerita dari Pak Sukitman sendiri, polisi itu. Karena Pak Sukitman itu yang tahu persis sama Letnan Tendean, waktu diinterogasi para jenderal kita, itu selesai diinterogasi, itu dibawa ke lubang nggak enak-enakan, langsung ditarik kakinya katanya, terus digeret. Sampai dekat lubang, dicemplung loh, terus ditembakin dari atas. Ini kesaksian dari Sukitman yang menceritakan kepada kita. Gitu. Nah, setelah itu namanya Pak Saparimin, ya Pak Saparimin itu boleh kata dari tim kita yang termasuk kalau kita kategorikan yang qualified dalam hal penyelaman karena beliau pernah sekolah penyelaman khusus di Rusia gitu. Nah, saat itu saya mau menggambarkan ya sebagai seorang tentara yang biasa harus ada taktik tersendiri, dia waktu itu ragu-ragu untuk masuk. Karena apa? Saya waktu itu tidak tahu.
Lah, saya pikir kalau dia gagal, ini gagal lagi. Ya, saya langsung angkat akualung, saya langsung pasang di belakangnya. Wis gak apa-apa men, gitu loh. Ya, saya gitu. Dia cuma bilang, loh, ya open do, gitu. Jadi rupanya dia takut kalau ngangkat begitu ngangkat senjata, ngangkat jenazah itu mereka taruh bahan peledak atau granat gitu, kan korban juga. Itu yang dia khawatirkan ya. Syukur itu tidak terjadi. Nah, terus dia turun, periksa orientasi, naik ke atas lagi, ngomong sama dokter bahwa tidak mungkin kalau dia angkat secara wajar. Terus piye? Gimana? Ya diikat. Ya boleh diikat, tapi jangan diikat ke lehernya katanya. Nah, siapa yang bisa tahu turun hanya ngerabah gitu diikat, ya nggak tahu tuh leher atau apa kan, pokoknya terikat kan itu kan ceritanya. Jadi kejadian-kejadian itu begitu ya. Setelah itu pelaksanaan ya memang demikian, jadi turun diikat, baru naik yang ikat, baru ditarik. Ya juga perlu diketahui bahwa ada juga dari Angkatan Darat, dari RPKAD, namanya Anang, prajurit kepala, itu juga yang mengangkat jenazah, yang melaksanakan jenazah. Jadi satu demi satu diangkat. Terus yang perlu diketahui, pada saat Jenderal Utoyo dan Pak Yani rupanya terikat jadi satu, dan tali ini kan sudah dipakai beberapa kali, jadi mungkin sudah rantas. Sudah mau dekat mulut sumur, itu putus. Jadi jatuh lagi ya, jatuh di konon dalamnya katanya 12 meter. Ya itu. Nah, terus akhirnya masuk lagi ngikat, tarik. Yang saya ya bukan berkesan kayak apa ya, cuma ya bahasanya mesakne ya. Melihat Jenderal Yani itu karena jenazah-jenazah yang lain kalau diangkat taruh di tanah langsung tegang gitu. Tapi beliaunya begitu diangkat taruh tanah langsung terlempar kepalanya, plak gitu. Saya langsung jongkok lihat, waduh seperti ada tersayat, ya, tapi tidak putus. Itu ya yang saya melihat secara jelas itu keadaan itu. Ya ceritanya kan kalau di film itu Pak Yani kan sudah ditembak di rumah ya. Jadi di film itu dikisahkan Pak Yani sudah mati di rumah. Jadi konon ceritanya ditarik terus dilempar ke truk, dibawa ke lubang buaya. Jadi satu-satu, dan yang terakhir yang diangkat itu adalah Jenderal Panjaitan. Semua dimasukkan ke peti satu-satu terus dibawa ke RSPAD. Dan jenazah pada saat itu jadi keadaannya sudah membengkak tentu ya, sudah hari yang keempat. Jadi sudah melepuh, cuma persendiannya ini masih kuat. Dan sudah kotor. Cuma tendean karena terakhir ditembak, dibunuh, itu masih bersih. Dia mengandalkan jaket krem, dia masih bersih. Jadi jelas, dia memang yang terakhir. Setelah itu kita dikumpulkan oleh Pak Harto, menyampaikan terima kasih dan ucapkan terima kasih kepada Panglimamu. Itu yang saya masih ingat bahasanya dia. Ya sampai situ cerita saya. Kalau nanti ada yang bertanya, saya silakan pada waktu. Terima kasih. Dan kemungkinan ini kan kita ada 8 orang. Dari satu posisi saya melihat keadaan itu. Tentu Pak Sugimin di posisi lain dia melihat keadaannya bagaimana. Mungkin bisa Pak Sugimin menceritakan pengalamannya waktu pengambilan jenazah itu. Bapak Ustadz
yang kami hormati, Bapak Ibu yang saya hormati, saudara-saudara hadirin semuanya yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak-bapak tadi sudah banyak panjang lebar sudah diuraikan oleh Pak Kandu. Jadi saya akan cuma nambah sedikit saja. Jadi begini Bapak-bapak, pelaksanaan kerja waktu itu sangat pendek, kurang lebih 2,5 jam sampai 3 jam itu selesai. Kurang lebih itu jam 3 siang. Tadi jenazah ini sudah selesai semua, sudah terkumpul di atas, sudah disiapkan untuk dibawa ke RSPAD untuk selanjutnya. Kemudian Pak Arto masih tinggal di situ. Beliau ini minta kita ini dipoto bersama. Jadi sejumlah orang yang bertugas waktu itu kan 8 orang, karena yang 4 orang tidak termasuk di situ, dipoto semua. Foto ini sebentar, karena ini Polaroid, hanya 2 menit sudah jadi. Ya, itulah. Kemudian juga mengatakan bahwa terima kasih yang besar-besarnya sampaikan kepada Panglimamu. Yang satu ini untuk laporan Presiden Soekarno waktu itu. Kita kan itu. Setelah itu tanggal 5 itu nggak jadi. HUT TNI dibatalkan untuk pemakaman para jenazah itu. Kemudian pada jam 5 sore Pak Soekarno ya waktu itu mengangkat Jenderal Soeharto ini sebagai Panglima Pemulihan Keamanan. Begitulah kurang lebih Bapak Ibu, para ustadz, tugas kita dari Indep Amfibi yang sejumlah 12 orang ini. Saya rasa hanya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi pemaparan dari beliau. Beliau keduanya purnawirawan sebagai Pelda, ya, Pelda Purnawirawan KKO Evert Julius Van Kando dan Purnawirawan Pelda Purnawirawan KKO Sugimin. Di brevet paling atas itu, di kantong paling atas adalah brevet sebagai pasukan khusus kala itu, iya Pak Kando dan Pak Sugimin. Kemudian ada bintang Kartika Nararia, itu adalah bintang yang diberikan oleh tim pengangkat jenazah pahlawan revolusi. Dan ada banyak di atas saku Pak Sugimin, kemudian kenapa di sebelah Pak Kando lebih sedikit, itu ternyata setelah saya tanyakan bahwa kegiatan kegiatan penugasan itu lebih banyak dilakukan oleh Pak Sugimin. Dan Pak Kando saat itu ada di pendidikan. Beliau memang ahli atau gurunya penyelam pada KKO, begitu. Dan baik, kini kita berikan kesempatan bagi yang ingin bertanya tentang apa yang telah diceritakan. Ya. 35. 34. 34. Ye. Baik. 35 dulu. Selamat siang untuk Bapak berdua. Kenalkan, sebelumnya saya adalah Bahran dari Boyolali.
eh, setelah saya mendengar apa yang dikatakan oleh Bapak berdua, bahwa kesimpulan saya pribadi bahwa waktu itu benar-benar terjadi pembunuhan terhadap jenderal dan sebagainya itu yang. Cuman begini Bapak berdua, akhir-akhir ini menjelang di peringatan kesaktian Pancasila itu kan diputar film tentang pernyataan G30 SPKI itu Pak. Namun di situ kan terjadi perdebatan yang cukup, kalau boleh saya mengatakan, yang cukup tajam antara yang pro dan yang kontra gitu loh Pak. Ada yang mengatakan bahwa film itu buatan, rekayasa gitu loh. Tapi ada yang mengatakan, oh enggak, itu bukan rekayasa. Tapi setelah saya mendengar cerita Bapak berdua, ini kok menurut saya itu benar terjadi gitu loh Pak. Nah oleh karenanya pertanyaan saya begini Pak. Kalau saya pernah melihat di ILC, anaknya Dian Aidit, yang kalau tidak salah namanya Ilham Aidit itu Pak ya, itu mengatakan bahwa film itu adalah rekayasa. Bahwa di situ dikatakan di film itu ada penyiksaan fisik, ada yang disilet, ada yang dicekil matanya dan sebagainya. Nah pertanyaan saya kepada Bapak berdua, ketika Bapak mengangkat jenazah-jenazah itu, apakah ada tanda ya siksaan fisik tersebut Bapak? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menanggapi kontroversi tentang benar tidaknya film itu, menurut Bapak berdua, film yang kita saksikan ini betul atau tidak Pak? Menurut penilaian Bapak. Kalau betul, apa boleh saya mengusulkan kepada Bapak berdua, dibuat semacam buku lah, semacam testimoni atau apa gitu, istilahnya saya nggak paham. Untuk apa? Untuk generasi muda. Kalau saya kan generasi tua Pak. Nah, untuk generasi muda agar mereka tahu, sebab terus terang anak saya misalnya atau cucu saya dan sebagainya itu nggak tahu. Itulah. Tapi kalau Bapak membuat semacam testimoni dibuat tertulis begitu, dan ini merupakan dokumen negara. Sesuai dengan apa yang Bapak berdua saksikan dan lihat ketika itu. Jadi itu pertanyaan saya Pak. Jadi yang pertama, apakah betul ada penyiksaan fisik? Dan yang kedua, apakah film ini benar-benar terjadi atau itu hanya rekayasa? Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bahkan ada yang ekstrim lagi, ada yang pendapat bahwa G30 PK itu tidak ada. Yang ada adalah kup dari Soeharto. Itu ada yang berpendapat demikian Pak. Nah, pertanyaannya ketiga ini, bagaimana Pak menurut pendapat Bapak? Terima kasih. Selamat siang. Baik, sebelum dijawab, kemarin beliau juga menyampaikan bahwa pertanyaan yang beliau bisa jawab akan dijawab, pertanyaan yang tidak. Dan beliau juga menyampaikan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang menyinggung politis, dan itu beliau tidak bisa menyampaikan. Kemudian saya langsung aturi Pak Kando dan nanti bisa melengkapi Pak Sugimin. Silakan Pak Sugimin. Apakah ada penyiksaan? Pertama, kejadian itu pasti betul. Bahwa ada penculikan dan pembunuhan jenderal dan satu perwira pertama yang dimasukkan ke lubang. Itu jelas kita yang sebagai saksi. Kalau ditanya tentang disilet dan lain sebagainya, kebetulan kami tidak memperhatikan itu. Ya, hanya saya bisa memberi keterangan yang kelihatan secara nyata itu kulit mereka itu sudah mulai mengelupas dan dagingnya sudah membengkak dan proses pembusukannya memang sudah drastis gitu. Itu yang jelas saya bisa sampaikan. Jadi kalau penyiksaan, istilah penyiksaan, melihat ada disilet, matanya dicungkil dan lain itu, saya sungguh-sungguh enggak ada kepikiran situ. Cuma yang saya kaget itu ya Jenderal Yani itu, yang begitu diangkat terus kepalanya terlempar gitu, itu yang menjadi kaget saya, itu yang saya perhatikan. Ada sayatan di leher itu. Itu aja.
Terus apa lagi ya? Apakah film itu apakah benar yang sekarang bisa kita lihat itu apakah keadaannya sudah mewakili? Kalau lihat film itu, namanya film loh Pak. Ya film itu kan tentu dibikin sutradara untuk supaya juga ada unsur seni ya dilihat. Kalau saya lihat sepintas itu, kalau bapak-bapak perhatikan, Jenderal Soeharto pakai doreng yang kuning itu benar, itu dokumentasi. Pengangkatan juga sebagian itu benar. Jadi kalau menurut saya kesimpulan kejadian itu memang benar, cuma kalau sudah namanya film direkayasa, memang direkayasa untuk supaya dilihat baik saya kira. Ya kalau dilihat asal lihat nonton tidak menarik, siapa yang mau lihat film itu? Loh ini keterangan dari pemeran Soeharto waktu di mana? Di masjid. Waktu itu kan kita bertemu di Masjid Sunda Kelapa, Pak Katamsi itu ceritanya begitu. Gitu. Jadi saya hanya mengulang dari yang memerankan sebagai Jenderal Soeharto. Gitu Pak. Ada lagi? 34. Konsoket. Saya Niken dari Klaten mau menanyakan yang pertama, apakah sumur lubang buaya itu berair atau kering? Karena kalau berair saya pasti bisa membayangkan ya yang namanya jenazah kena air itu pasti memang baunya luar biasa. Saya sendiri pernah mengalami mensucikan jenazah yang terhanyut di air selama 4 hari itu dari jarak siang meter itu memang bau sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, salah satu saksi sejarah niku kan juga Bapak Polisi Sukitman dari SPKAD itu masih hidup atau tidak. Kalau masih hidup mungkin bisa juga untuk menjadi narasumber selain Bapak berdua. Yang ketiga, saya berdoa semoga Bapak diberi umur panjang, suatu saat nanti bisa menjelaskan kepada generasi muda agar kejahatan PK ini menjadi sejarah dan selalu diingat sepanjang masa. Itu saja, matur nuwun. Iya. Mungkin bisa kami sampaikan juga bahwa Pak Sukitman sudah almarhum ya, agen polisi Sukitman. Kemudian pertanyaan yang tadi bahwa sumur itu sumur seperti apa keadaannya? Jadi pada saat kita datang lihat sumur itu kan namanya sumur tua. Jadi kering, tidak ada air. Kalau mereka kelihatan kotor itu kotor dari darah mereka sendiri. Jadi dari jenazah itu sendiri. Gitu. Karena saya lihat, kata istilahnya orang Jawa, September itu kan sate sumber lah. jadi memang kering, tidak ada. Nah, kalau toh mereka kotor itu karena darah para jenderal itu. Dan Pak Sukitman yang menceritakan itu kebetulan sudah almarhum, sudah cukup lama. Itu Bu. Yeah. Ada tambahan dari Pak Sugimin mungkin? Pak Sugimin ada tambahan dari melengkapi tambahan? Baik. Masih ada kesempatan? Nomor 12. Nomor 12. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan begini, bagaimana menurut Bapak Namanya, Kando? Pak? Namanya? Nama saya Ibu Linda dari Blora. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana menurut Bapak Kando dan Bapak Sugimin yang pernah melihat secara nyata korban kebiadaban PKI? Menurut panjenengan melihat kondisi sekarang ini, apakah benar memang akan ada tanda-tanda tumbuhnya PKI lagi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Silakan Pak Kando. Apa katanya? Iya. Ada tanda-tanda. Beliau melihat apakah ada tanda-tanda sekarang ini juga hampir mirip dengan keadaan masa saat itu, Pak Kando. Kalau saya lihat di Banyuwangi, di desa saya kok nggak ada gitu.
Ini ya fakta ya yang saya rasakan. Jadi di daerah Banyuwangi, di kampung saya, di Desa Kedung Rejo, Tembok Rejo, Papan Rejo sana, tidak ada gerakan-gerakan itu. Itu Bu. Kalau itu kan cuma bahasa wartawan saja yang supaya laku aja. Ya. Masih ada kesempatan? Silakan. Baik, jika tidak ada, mungkin ada yang ingin disampaikan terkait dengan kewaspadaan kita terhadap bahaya laten komunis ini. Bagaimana, silakan Pak Kando dan Pak Sugimin. Ya, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang saya hormati, kejadian itu memang sudah 52 tahun yang lalu. Ya, sudah cukup lama. Kami sendiri pada saat itu tidak ada berpikir bahwa itu akan menjadi satu sejarah nasional. Ya, sampai saat sekarang. Cuma mungkin bisa saya pesankan, ya, kita melihat kalau namanya gerakan komunis itu di mana-mana di dunia ini tidak ada gerakan yang tidak luar biasa. Ya, kita tahu SAR Rusia begitu jumlahnya yang meninggal luar biasa. Di Tiongkok RRT juga demikian, dan di mana-mana gerakan komunis pasti membawa penderitaan yang luar biasa. Itu gambaran saya kira. Ya, itu saja yang bisa. Jadi sifatnya ya terutama untuk generasi muda, ya kita kan punya falsafah Pancasila. Saya kira kalau kita memegang falsafah Pancasila dengan teguh dan kita menjalankan dengan baik, pasti kita akan menuju kesejahteraan. Saya pribadi terus terang aja, ini bukan cerita politik. Tetapi saya berpikir secara manusia saya. Tujuan PKI komunis itu kan untuk mencapai kesejahteraan. Tapi kalau dia sudah sejahtera, apa dia berhenti? Tidak mungkin. Buktinya di Rusia tidak bisa sejahtera. Di Jerman Timur tidak sejahtera. Memang nggak akan jadi sejahtera menurut saya. Karena sejahtera ini kan relatif. Menurut saya relatif. Asal kita mau bekerja dengan baik, patuh kepada apa yang kita percaya, pasti kita akan sejahtera di dalam hidup kita. Itu saya kira.